Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap untuk memulai pembelajaran. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menggali isi teks yang dibaca dan didengar dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan baik. Mari sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita lihat kalau ada Edo yang ingin menyampaikan pendapatnya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Jadi kalau ada pemimpin yang mengajak anggotanya untuk berbuat yang tidak baik, mempersulit anggotanya, itu bukanlah pemimpin yang wajib kita tiru. Ya, kita tinggalkan saja. Bapak akan menghadirkan sosok seorang pemimpin yang ada di buku tema kalian, di buku tema 7, yaitu Pak Abdi. Mari kita sambut bersama-sama Pak Abdi. Baik, apa kabar Pak Abdi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini mungkin Bapak bisa memperagakan kembali bagaimana sih cara Bapak berpidato sehingga Pak Abdi itu bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Mungkin bisa disampaikan sekarang. Oke, baik. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri. Merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa, wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju, semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Baik Pak Abdi, terima kasih sudah berpidato kembali mencontohkan bagaimana sih sosok pemimpin yang bisa dikagumi oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kamu sudah mendengarkan pidato yang disampaikan Pak Abdi? Kira-kira nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Lalu, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan? Sudah atau belum? Dan yang terakhir, apa sih yang dapat kamu teladani dari sosok Pak Abdi?
Ya, kalian bisa mencatatnya di buku tulis 3 pertanyaan tadi, jawabannya apa sih? Nanti kalau sudah, jangan lupa untuk upload fotonya. Oke? Kalau berdasarkan cerita Pak Abdi, itu sudah menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Tapi apa sih bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, daripada bingung, berikut ini akan Bapak jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama. Sebetulnya ada banyak, di sini Bapak akan menyampaikan 3 poin saja. Nanti kalian cari sendiri, kira-kira apa lagi ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu sudah jelas, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Lalu yang ketiga adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi kamu tidak boleh untuk memaksakan kamu harus masuk Islam, kamu harus masuk ini, kamu harus masuk ini. Itu tidak boleh. Oke? Jadi berdasarkan hati nurani masing-masing saja. Negara kita itu menjunjung tinggi penerapan nilai-nilai ketuhanan. Tapi bagaimana ya hubungan kita dengan negara lain? Tentunya negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara. Misalnya dengan negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang pertama, menerapkan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama anggota ASEAN. Lalu yang kedua, mendorong penanaman modal di negara-negara ASEAN. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan juga pariwisata. Lalu kita juga mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian. Kemudian yang terakhir, kita mendirikan proyek industri yang dikelola bersama. Jadi itulah beberapa contoh peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa kamu cari sendiri di internet untuk menambah wawasan kamu. Ya, kita sudah panjang lebar, banyak sekali materi yang kita pelajari hari ini. Tapi kira-kira apa saja ya yang sudah kita pelajari? Bisa diulang? Ya, yang pertama, kita sudah memahami penerapan nilai Pancasila sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita sudah memahami isi teks pidato. Yang ketiga, mengetahui peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Ya, itulah yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Untuk lebih memahami lagi, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kamu catat di buku tulis, nanti hasilnya kamu foto dan upload di Google Classroom pada tempat yang sudah Bapak sediakan. Tugasnya yang pertama, buatlah tulisan tentang sosok Pak Abdi berdasarkan imajinasi siswa. Jadi berdasarkan imajinasi kamu, bagaimana sih sosok Pak Abdi itu di mata kamu? Ya, buat ceritanya berdasarkan versi kamu sendiri. Lalu yang kedua, identifikasilah unsur-unsur pidato yang disampaikan Pak Abdi tadi. Ya, itu sangat mudah, unsur-unsurnya apa saja sih yang ada di dalam pidato Pak Abdi tersebut. Ya. Oke, yang terakhir, carilah informasi di internet sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN untuk kegiatan ekspor. Nanti kalau sudah, kamu bisa upload foto tugasnya di Classroom. Oke, sekian itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat oleh kita semua. Dan jangan lupa terapkan 3M kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan berdoa sebelum mengakhiri kegiatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.